Diam, tenanglah. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat saya membaca bacaan Injil hari ini, saya langsung teringat dengan sebuah lagu. Saya akan nyanyikan lagu ini sedikit. Lagu ini diambil dari Mada Bakti nomor 518. Karena kami di sini masih pakai Mada Bakti ya. Begini lagunya. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Sudah, tidak usah dilanjutkan. Pokoknya lagu itu berjudul Gereja Bagai Bahtera. Saudara-saudari yang terkasih, dari lagu ini jelas ya menceritakan tentang apa. Dari judulnya saja kita tahu gereja bagai bahtera. Dan kita tahu tantangan gereja saat ini. Mau sebesar apapun ombak dan angin taufan yang menerpa gereja kita, tetap saja gereja kita akan tetap berdiri kokoh di tengah gelombang besar. Kurang dinistakan apa sih gereja kita, terutama di negeri kita tercinta ini, di Indonesia? Izin mendirikan bangunan, gereja dipersulit, dinistakan, dihujat di mana-mana, beribadah digerebek, kitab suci kita ditafsirkan sembarangan, umat kita disuruh lokin, dan sebagainya. Tapi apakah itu semua berpengaruh pada kita? Biasa aja tuh. Ambil saja umat kita sebanyak mungkin, mualafkan mereka, nggak apa. Tapi apakah kekuatan kita akan berkurang? Nggak juga tuh. Bagi kita umat Katolik sekarang ini, kita tidak perlu memperbanyak umat kita. Yang penting kualitasnya. Karena percuma banyak kalau tidak berkualitas. Ini bukan ungkapan kesombongan ya. Tapi ya ini ungkapan keyakinan bahwa gereja tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Mau diperlakukan seperti apapun, bahkan seandainya ini loh ya, kalau umat Katolik kita sampai ditangkap dan dibunuh, balik lagi ke zaman para rasul, apakah kita akan melawan? Enggak juga. Silakan saja. Yang kita lakukan sekarang adalah diam dan tenang, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tiba-tiba saja saya jadi ingat dan ingin bercerita. Cerita ini dari dunia olahraga sepak bola. Saya ini pencinta timnas. Dari kecil saya selalu diajak nonton bola di TV. Kalau timnas lagi main oleh bapak saya. Dari situlah timbul kecintaan saya terhadap timnas dan rasa nasionalis terhadap Indonesia. Mau kalah, menang, tetap saya dukung. Nah, akhir-akhir ini muncul perpecahan di timnas Indonesia antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Isu ini pun makin dipanas-panasi oleh Bung Towel yang lokal pride, anti naturalisasi. Segala kebijakan baik itu pemilihan pemain, taktik permainan, sampai urusan kecil apapun selalu dikipasi oleh Bung Towel agar beritanya tetap panas dan namanya selalu muncul di permukaan. Di kalangan pencinta timnas, semua pasti mendukung STY. Tapi Bung Towel selalu mengkritisi kebijakan STJ. Seolah-olah tidak ada satupun kebijakan STY yang baik menurut Bung Towel. Dan apa efeknya untuk Bung Towel? Memang namanya menjadi naik dan selalu diperbincangkan oleh semua orang. Tapi efek negatifnya orang jadi mulai menyerang. Bukan hanya dirinya, tapi juga anak, istri, dan keluarganya. Bahkan terakhir dia sampai bertanya, apakah STY segitu dewanya sampai anak, istri, dan keluarganya diserang netizen? Bagi kami sih, kami tidak menganggap STY itu dewa.
tapi dia telah membawa harapan besar untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Bisa tampil di Piala Asia, lolos kualifikasi ronde 3, Piala Dunia, ini adalah suatu pencapaian yang begitu besar untuk bangsa Indonesia. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Bung Tower ini? Apa hubungan dengan bacaan Injil hari ini? Diam dan tenanglah. Ada saatnya dia harus diam dan tenang. Dia harus belajar untuk diam. Jangan semakin jadi dan malah terus menentang keputusan STY. Setidaknya kalau dia tidak bisa mendukung segala keputusan STY, mungkin lebih baik dia diam dan tenang, agar anak istri dan keluarganya tidak terus diserang. Dia harus tahu saatnya dia berhenti, diam, dan tidak melawan. Karena mengalah bukan berarti kalah. Itu jugalah yang bisa kita ambil dari pelajaran Bung Towel hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini selain kita diajarkan untuk diam dan tenang, sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan banyak hal kepada kita. Pertama, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan kita. Saat angin topan yang sangat dahsyat mengamuk, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, perahu mulai penuh dengan air. Apa yang terjadi? Perahu tidak tenggelam. Padahal secara logika saat angin topan, badai, ombak di lautan menjadi satu, itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi di lautan. Dan mustahil perahu tidak hancur menabrak karang. Atau perahu tidak terbalik karena ombak dan tenggelam. Perahu hanya penuh dengan air tapi tidak tenggelam. Padahal kalau mau, Tuhan bisa saja menenggelamkan perahu itu dengan kuasanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mungkin menenggelamkan kita. Tuhan tidak mungkin memberikan cobaan melebihi kemampuan kita, kecuali kita menyerah dan memutuskan untuk bunuh diri dengan meloncat dan menenggelamkan diri di lautan. 2. Terus berusaha dan saling membantu. Saat perahu penuh dengan air, para murid tidak diam saja dan pasrah membiarkan diri mereka tenggelam. Mereka terus berusaha dan saling bekerja sama untuk mengeluarkan air tersebut. Bahkan akhirnya para murid datang dan memohon pertolongan Yesus. Itu artinya Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah, saling bekerja sama, dan memohon pertolongan Tuhan agar dilepaskan dari segala cobaan. Ketiga, percaya dan sabar. Saat perahu mereka penuh dengan air, para murid merasakan ketakutan dan kekecewaan. Yesus hanya tertidur, dan apa yang dikatakan Yesus kepada muridnya saat dia dibangunkan? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seandainya para murid tidak takut, percaya, dan mau lebih bersabar, mungkin angin ribut akan reda dengan sendirinya. 4. Kuasa Tuhan. Yesus memerintahkan badai hanya dengan berkata, "Diam dan tenanglah." Itu merupakan suatu tanda bahwa Tuhan berkuasa akan segalanya, termasuk pada alam semesta, sesuatu yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Artinya, ujung-ujungnya segala kesulitan yang kita miliki, dengan kuasa Tuhan, pasti segalanya akan dapat terselesaikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup, permasalahan tidak akan pernah lepas dalam hidup kita. Masalah uang, pekerjaan, rumah tangga, lingkungan, dan sebagainya. Namun hari ini Yesus mengajarkan kita bahwa angin tidak mesti kita redakan. Kita tidak perlu melawan angin. Memang tetap kita harus berusaha melewati itu semua. Tapi kadang kita harus diam dan tenang dalam menghadapi angin hidup kita, masalah kita. Tidak perlu panik dan takut menghadapi itu semua. Percayalah, badai pasti berlalu. Dan percaya, Tuhan tidak akan memberikan masalah melebihi kemampuan kita. Diam dan tetap tenang,
Karena Tuhan pasti akan menolong kita untuk melewati segala badai dan ombak yang melanda hidup kita. Percayalah. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita merenung.